Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan suasana pedesaan Indonesia. Baik teman-teman, seperti biasa kita selalu saja mereview keindahan-keindahan alam, wisata-wisata yang ada di desa, dan juga berita-berita dari desa. Dan kali ini kami mencoba untuk mengikuti jalannya aksi damai perangkat nagari se-Kabupaten Agam atau perangkat desa se-Kabupaten Agam di halaman kantor Bupati. Dan juga kebetulan pada saat ini kantor Bupati berhadapan-hadapan dengan kantor DPRD Kabupaten Agam. Jadi mereka atau seluruh perangkat nagari atau desa yang ada di Kabupaten Agam seperti ini, mereka bergerak mulai dari GOR menuju aula kantor Bupati dan juga aula kantor DPRD Kabupaten Agam. Mereka melakukan aksi damai menolak hak-hak mereka yang selama ini terabaikan. Jadi mungkin di saat ini perangkat-perangkat nagari ini telah merasa memang saatnya untuk mereka menuntut hak mereka atau menuntut hak-hak mereka sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang telah diberikan atau dibebankan kepada perangkat desa atau nagari. Mungkin selama ini masyarakat dan juga yang lainnya beranggapan perangkat desa tersebut adalah suatu perangkat pemerintahan yang hidup dengan segala berkecukupan, dengan segala penuh kesejahteraan. Tetapi apabila kita tahu dan kita merasakan bagaimana keluh kesah dan bagaimana beban kerja yang diterima atau dijalankan oleh perangkat desa tersebut, jauh daripada yang apa kita bayangkan selama ini. Seperti ini mulai perangkat nagari mulai bergerak melakukan aksi damai, yaitu terdiri dari 92 desa masuk kami yang ada di Kabupaten Agam. Ya, para penonton kami, kebetulan beberapa saat sebelum mulanya pergerakan aksi damai ini kami telah sempat mewawancarai salah seorang dari perangkat nagari atau desa yang ada di Kabupaten Agam tentang apa yang mereka tuntut atau apa aspirasi yang mereka perjuangkan pada hari ini tanggal 17 Februari tahun 2025 di depan kantor Bupati dan juga di depan kantor DPRD Kabupaten Agam. Selamat siang Bapak. Bapak mungkin merupakan salah seorang dari perangkat nagari yang ada di Kabupaten Agam. Jadi mungkin kami di sini mungkin juga sedikit ingin tahu aspirasi atau mungkin yang disampaikan atau yang diminta hak untuk didengar oleh baik itu pemerintahan daerah Kabupaten Agam ataupun juga DPRD Kabupaten Agam. Jadi mungkin ada beberapa aspirasi yang ingin disampaikan dan bukan hanya sekedar disampaikan, mungkin ingin didengar dan juga diwujudkan oleh baik itu pemerintahan daerah atau DPRD Agam. Jadi kira-kira apa Pak tuntutan yang disampaikan pada hari ini? Baik, kami pada hari ini tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia, dalam hal ini PPDI Kabupaten Agam. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama menuntut kepada pemerintah Kabupaten Agam. Itu ada beberapa poin. Yang pertama, bahwa memperhatikan nominal UMP atau upah minimum provinsi dibandingkan dengan laju inflasi, angka kebutuhan layak hidup, dan dengan beban kerja dan tanggung jawab semakin hari semakin bertambah. Bahkan THR atau tunjangan hari raya yang diterima oleh wali nagari dan perangkat satu kali dalam satu tahun pun di bawah nominal setap perangkat. Padahal kita tahu pemerintah daerah selalu mengatakan pemerintah nagari adalah garda terdepan ataupun ujung tombak pemerintahan daerah. Akan tetapi kenyataannya sampai hari ini kesejahteraan wali nagari dan perangkat tidak menjadi pembahasan utama dalam penetapan peraturan daerah. Dari itu kami seluruh perangkat nagari di Kabupaten Agam sangat berharap kepada pemerintah Kabupaten Agam sebagai pimpinan kami untuk mempertimbangkan tentang kondisi kami, karena sama-sama kita ketahui bahwa kami mengabdi di nagari tidak pernah pandang waktu dalam pelayanan ke masyarakat. Mulai dari pagi sampai sore, bahkan di hari libur kami mengabdi ke masyarakat.
sehingga tidak bisa bagi kami untuk mencari tambahan penghasilan untuk biaya kebutuhan istri dan anak. Dan bahkan jika ada kejadian-kejadian tertentu yang menyangkut masyarakat banyak, itu kami turun 24 jam. Kemudian menyambung dari yang poin pertama, uang kesejahteraan yang kami terima satu kali dalam setahun itu tidak sampai sebanyak 1 bulan gaji. Yang kami terima besarannya adalah Rp750.000. Padahal kalau kita mengacu kepada aturan Depnaker, minimal THR itu adalah 1 bulan gaji, mengingat THR hanya dibayarkan 1 kali dalam setahun. Perangkat nagari di Kabupaten Agam yang kedua adalah mengenai status perangkat nagari. Sebagaimana yang kita ketahui, semenjak tahun 2022, pemerintah pusat telah menyampaikan mempegawaikan seluruh tenaga honorer melalui jalur CPNS dan P3K. Sudah banyak tenaga pengajar yang terjalin dalam program ini, termasuk terakhir tenaga-tenaga pembantu kementerian yang ditempatkan di nagari seperti penyuluh KUA, pendamping desa, TKSK, pendamping PKH. Itu sudah masuk ke dalam program CPNS dan P3K dan sudah menerima SK. Sedangkan perangkat nagari masih dianaktirikan pada program-program ini. Khusus saya pribadi, saya telah mengabdi di nagari ini sejak tahun 2008 hingga sampai saat ini. Kejelasan untuk status kami masih belum jelas. Hanya saja kami disetarakan dengan PNS golongan 2A. Dan besaran gaji yang kami terima hingga sampai saat ini baru naik tahun 2024 akhir itu sebanyak 2.300.000, belum mencapai UMR. Sementara potongan BPJS Ketenagakerjaan dan potongan BPJS Kesehatan itu disetarakan dengan potongan karyawan yang memiliki besaran penghasilan setara UMP. Nah, jadi berdasarkan poin-poin tadi, kami menuntut kepada pemerintah daerah untuk lebih serius membahas status perangkat nagari di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat. Kemudian selanjutnya, tuntutan kami selanjutnya adalah meminta kepada pemerintah daerah kejelasan terkait dengan dikeluarkannya perangkat nagari dan staf dari data DTKS. Ini bukan hanya untuk perangkat dan staf, namun juga yang terkena imbas dari kebijakan ini adalah tenaga cleaning service. Seluruh masyarakat ataupun perorangan yang menerima penghasilan rutin dari APBDes, anggaran pendapatan dan belanja desa atau nagari, itu tidak boleh dimasukkan ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Itu sangat merugikan bagi kami di nagari, terutama cleaning service kami. Sebab besaran gaji yang diterima oleh cleaning service itu jumlah nominalnya adalah Rp750.000 untuk per bulan. Sementara kalau dikeluarkan dari data DTKS, nantinya anak-anak dari cleaning service kami ini tidak akan bisa mendapatkan BPJS dan juga KIP, Kartu Indonesia Pintar, sehingga berimbas kepada uang semester jika anak mereka kuliah itu bisa mencapai 4 juta sampai 6 juta. Kemudian tuntutan selanjutnya adalah meminta kepada setiap OPD di pemerintah daerah yang menyerahkan aplikasi ke pemerintah nagari untuk memberikan insentif kepada operator aplikasi di nagari. Pada saat ini, sebagaimana kita ketahui, banyak aplikasi yang dititipkan kepada nagari, baik itu dari dinas sosial, dari Bapeda dan OPD-OPD lainnya di Kabupaten Agam. Kemudian poin selanjutnya yaitu terkait dengan dana bagi hasil pajak yang tidak disalurkan ke nagari sejak tahun 2023 sampai dengan 2024. Sementara regulasi sudah diterbitkan dan mengevaluasi kembali tentang realisasi dari dana DBH. Seperti yang telah dikeluarkan oleh kalau tidak salah itu ada aturan kemarin, kami lupa, itu akan segera direalisasikan paling lambat pada bulan Maret. Namun hingga sampai saat ini masih belum ada kejelasan terkait dengan DBH tersebut. Kemudian agar kepada pemerintah daerah, khususnya pemerintah
daerah Kabupaten Agam, yaitu Bapak Bupati Kabupaten Agam, agar mengevaluasi kembali standar biaya nagari agar disesuaikan dengan kondisi terkini sehingga tidak ada ketimpangan di dalam pelaksanaan di lapangan. Sekarang yang kami rasakan banyak standar-standar biaya yang dirasa masih belum tepat, sehingga kami kesulitan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja nagari. Jadi itu adalah beberapa tuntutan yang disampaikan oleh PPDI Kabupaten Agam pada mediasi pada hari ini di Kabupaten Agam. Terima kasih. Ya, itulah hasil beberapa hasil wawancara kami bersama salah satu perangkat nagari atau desa yang ada di Kabupaten Agam. Kebetulan sebelum ini kami telah mencoba melakukan perbincangan atau kami mencoba mempertanyakan tentang tuntutan yang diberikan atau yang dituntut oleh perangkat nagari di hari ini pada tanggal 17 Februari tahun 2025. Semoga saja tentunya kita berharap baik itu kepada pemerintah daerah Kabupaten Agam ataupun juga kepada DPRD Kabupaten Agam bisa sama-sama memperhatikan aspirasi atau keluhan daripada para perangkat desa atau nagari yang ada di Kabupaten Agam. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.